Selamat pagi, saudara-saudara Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 6-11. Berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang cerah yang Tuhan jadikan hari ini. Kami berdoa, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti dan mengenal firman-Mu, dan biar firman-Mu ini yang mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa umat Kristen mengalami penderitaan? Nah, dalam ayat 9 dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, dikatakan semua saudaramu, berarti kita tidak sendirian. Berarti ada juga orang Kristen lain, yaitu murid Kristus di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama seperti yang kita alami. Nah, iblis selalu berusaha untuk menelan kita, mencuri, membunuh, membinasakan. Sebagaimana dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi aku datang, yaitu Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan demikian iblis berusaha untuk mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, kemudian membunuh kita, yaitu apa? Supaya kita menyerah dan mundur dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian iblis berusaha untuk membinasakan. Nah, kita mau belajar dari 1 Petrus 5 mulai ayat 6 ini sampai dengan 11. Rasul Petrus menulis ada 4 perintah Tuhan yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus. Perintah yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, tangan Tuhan itu kuat, saudara, bukan tangan yang lemah, bukan tangan yang biasa-biasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Ia sanggup, ia berkuasa, ia lebih hebat dari apapun juga, dari siapapun juga. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Juga dikatakan di ayat 6 ini, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukan di atas. Bukan kita yang di atasnya Tuhan. Tapi tempatkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berarti dia di atas segala-galanya. Berarti kita tinggikan dia di atas segala kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan, menjadikan dia Tuhan di atas segala area dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita andalkan Tuhan dalam segala area dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, ayat ke-7 yang kedua, perintah yang kedua, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita, memelihara saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ancaman pandemi COVID-19 ini, dan situasi ini juga berimbas kepada kondisi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan, ekonomi dunia, ekonomi saudara dan kita semua. Dengan mudah kita bisa menjadi khawatir. Sebagai manusia,
pasti kita mengalami dan berpotensi timbul kekhawatiran dalam kehidupan kita dalam menghadapi ancaman dan serangan-serangan krisis ini. Namun firman Tuhan katakan ketika kekhawatiran itu timbul di dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa yang perlu kita lakukan? Di ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Tuhan peduli akan saudara. Tuhan peduli kebutuhan saudara dan saya. Tuhan peduli masa depan saudara. Tuhan peduli kesehatan, keselamatan saudara. Nah, permasalahannya ketika kekhawatiran itu timbul di dalam diri kita. Sebagai manusia, kekhawatiran itu muncul dalam diri kita. Yang terutama, yang penting adalah bagaimana respon kita menghadapi kekhawatiran itu. Respon kita dalam menghadapi kekhawatiran, ketika itu timbul, mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Berapa banyak yang kita serahkan? Firman Tuhan katakan, semuanya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan disimpan sendiri. Nah, firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu, bukan sebagian. Tuhan peduli semuanya. Bukan kekhawatiran sebagian kekhawatiran hidup kita. Bukan sebagian beban hidup kita. Biar Tuhan yang menanggung semua beban hidup kita. Segala kekhawatiran kita. Jadi mari kita serahkan bahwa semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga, sadarlah dan berjaga-jagalah terhadap lawanmu, yaitu iblis. Nah, kita perlu terbangun. Kita perlu berjaga-jaga. Tidak tertidur. Tidak terlelap. Tidak mabuk, tidak lupa bahwa ada Tuhan yang berserta dengan kita. Nah, bagaimana berjaga-jaga itu? Berjaga-jaga itu artinya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan tekun. Jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa. Bangkitkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab siapakah lawan kita yang sesungguhnya? Lawan kita yang sesungguhnya adalah iblis, bukan saudara seiman kita. Jadi jangan menerima tipu muslihat, hasutan iblis yang mengatakan bahwa saya tidak sanggup berdoa, yang tipuan iblis yang mengatakan bahwa percuma kamu berdoa, tidak akan dijawab Tuhan, percuma kamu berdoa, tidak akan sembuh, Tuhan gak dengar doa kamu. Bapak Ibu Saudara, itu semua tipu muslihat iblis. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita harus terus berdoa, sebagaimana firman Tuhan katakan, berdoa, sadar, berjaga-jaga. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan biarkan iman kita menjadi lemah. Yang keempat, perintah Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Nah, apa maksudnya ini? Lawan iblis dengan iman yang teguh. Yaitu lawan iblis. Lawan tipu muslihatnya dengan firman Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita, menghasut kita, tetapi lawanlah dengan firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, bukan kepada hasutan iblis, tetapi kepada firman Tuhan. Kita perlu terus membaca firman Tuhan, memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan untuk melawan hasutan, melawan tipu muslihat, musuh yang menyerang pikiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa kita berdiam diri di rumah ini, banyak waktu di rumah ini, mari kita isi waktu kita dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita menghafalkan firman Tuhan, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan bersama-sama. Dan ketika kita melakukan bagian kita, yang 4 perintah tadi kita lakukan, dan Tuhan juga sedang melakukan bagiannya. Tuhan sedang bekerja menjawab doa kita semua. Tuhan sedang bekerja melindungi kita, mengasihi kita, merawat kita, memelihara kita. Tuhan berjanji kepada kita. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada saudara? Di ayat ke-10, firman Tuhan katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Sesungguhnya penderitaan kita di dalam Kristus adalah penderitaan yang seketika. Penderitaan itu berarti ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan itu bukan selama-lamanya, tetapi seketika lamanya. Saudara, saya paling takut ke dokter gigi. Dari kecil saya nggak suka, takut ke dokter gigi. Karena begitu sampai di dokter gigi, ya, ketika bor gigi itu, nyampe ke gigi saya, lalu nyala bor itu dan menyentuh gigi saya, mulai timbul ketakutan, kegelisahan, pikiran, wah ini penderitaan besar buat hidup saya, sakit ini pasti. Itulah yang paling saya takuti, khawatir sekali saya. Tetapi setelah saya semakin dewasa, saya berpikir setiap kali bor itu nyala, kalau saya ke dokter gigi, setiap kali bor itu nyala, saya akan berpikir, bor ini hanya seketika nyalanya. Tidak selama-lamanya di gigi saya, dia muter terus. Tapi pasti sebentar saja, paling sekian menit saja. Jadi cukuplah penderitaan saya dengan bor itu sekian menit saja, setelah itu selesai. Jadi tenang saya. Itulah yang membuat saya bisa bertahan, karena saya pikir ini tidak akan selama-lamanya bor ini di dalam gigi saya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, penderitaan saudara dan saya yang kita semua alami, ini seketika lamanya. Akan tiba waktunya, Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, demikianlah kita perlu percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Dia beserta dengan kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang peduli memelihara saudara dan saya. Penderitaan kita ini di dalam Kristus seketika lamanya. Karena janji Allah, saya ulang sekali lagi, dan Allah sumber segala kasih karunia. Dari Dialah kasih karunia, Dia adalah sumbernya kasih karunia, segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dan saya di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal selama-lamanya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Itulah janji Tuhan kepada kita. Yang tidak lengkap akan Tuhan lengkapi. Apa yang kurang akan Tuhan cukupi. Yang lemah akan Tuhan teguhkan, kuatkan, kokohkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah berjanji, dan Ia sanggup untuk menggenapi. Dia kuat, tangannya begitu kuat. Ia berkuasa menggenapinya. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk kami merendahkan hati kami. Kami menempatkan diri kami di bawah Engkau Tuhan, dan kami meninggikan Engkau dalam kehidupan kami, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika ada kekhawatiran itu dalam hidup kami mau serahkan seluruhnya, semua kekhawatiran kami, beban hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kekhawatiran akan keselamatan, kesehatan, sakit-penyakit kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami sadar dan berjaga-jaga dalam doa kami dengan tekun, tanpa putus-putusnya kami terus berdoa, percaya kepada Engkau Tuhan. Dan biar kami melawan setiap tipu musilat iblis dengan iman yang teguh, dengan firman Tuhan, dengan percaya akan perkataan firman Tuhan yang adalah iya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini tolonglah kami, untuk kami hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam Kristus Tuhan. Dan kami hidup dalam hidup yang berkemenangan. Dan kami terima janji-Mu Tuhan, ya, janji yang kekal, janji yang indah. Dan Tuhan, biarlah kami berjalan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.